مشفع يا الله واهدي بالعمر بحسنى يا الله وانسين العقبى ومرجى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي مشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تشمله الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد وآله وصحابة من شاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah bersyukur kepada subhanahu wa ta'ala. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Bapak Tatang serta santriwan-santriwati yang telah memberikan pembacaan berjanji. Ya, alhamdulillah. Semoga putra putri santriwan-santriwati dari At-Taqwa pimpinan dari Bapak Al-Ustaz Tatang semoga menjadi anak yang pintar, anak yang soleh, soleha, yang berbakti kepada orang tua, yang berguna bagi nusa bangsa agama dan membawa kedamaian ketentraman bangsa Indonesia. Dan juga lebih khusus buat Ananda Cantika Karisma Putri juga ya, semoga menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, dan juga sebagai kebanggaan buat keluarga, lebih khusus buat keluarga besar Bapak Purwanto dan Ibu Salamah. Baik, untuk acara berikutnya yaitu tausiah sekaligus penutup oleh Al-Ustaz Uceng. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Ada yang itu ada. Lu nggak usah pakai itu. Izin Pak Komandan. Doain biar selamat ini. Jamaah sekalian, saya mau tanya, kira-kira saya ceramahnya sebentar apa lama nih kira-kira? Tuman, ini tuman. Mentumakan. Ini bagusnya emang kita kalau ceramah begini itu Pak, semuanya madep sini. Bapak tadi jadi balik kanan ya Pak ya? Balik kanan ya? So, Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, makanan keluar, biasa. Baru baca bismillah. Emang kalau Ustadz ceramah ya makanan keluar. Tadi mau Ustadz kagak ceramah, diem baik makanan. Masya Allah. Jangan begitu, ente jangan ngomong dibungkus, jangan. Ntar kesannya pesanan saya, jangan. Astagfirullahaladzim. Ya udah kedengaran ini. Ya. Udah deh kita mulai. Woi. Mulai apa jangan ini? Kali gitu nungguin makanan dulu kita. Kita makan pulang dah gitu ya. Ya sudah, kita mulai ya. Tim Hadroh, tim Marawis, dengerin sekarang saya ngomong ya, oke? Oke, bagus tadi main tabokan ini bagus. Main tabokan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih yang belah sono belum jauh salam sana Pak. Lah kiri, jauh salam saya. Saya doain yang jauh salam, insya Allah pulang dari sini bawa besek. Amin. Udah pasti loh merah-merah.
Dari masjid. Ya Allah. Mulai. Pokoknya jawab salam. Salam itu adalah doa. Kalau misalkan kita saling mendoakan, itu dianjurkan oleh agama kita. Maka kalau saya ucapin salam, hukum menjawab salamnya hukumnya wajib ente. Jangan gara-gara makan ente kagak jawab salam, dosa. Woi, dengerin. Galak. Bukan, lebah begini memegang mic saya Pak, ayo. Lah, kalau di lapangan Pak Komandan, sekarang saya yang megang, ayo. Dan begitu. Ayo jawab salam saya. Mudah-mudahan insya Allah dengan jawab salam rahmat keberkahan dari Allah untuk keluarga Sahibul Bait dan untuk kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ehonya kecilin dikit Pak. Ehonya Pak. Lagi ngomong keberisikan udah kan taruh sini Pak. Ehonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah. Ya terus Pak, makanan terus Pak, Tuker ah. lah orang dimakan sama saya Pak. Saya lagi ngomong sih. Udah jangan ngomong bawa pulang mulu Pak. Udah kita udah sama-sama tahu. Udah kita ceramah dulu bentar ya, bentar ya. Oke. Pokoknya makanan selagi saya ngomong antepin. Kalau ente kagak ngantepin itu makanan berarti ente sama yang nganuin saya ya. Weh, dengerin nih. Saya ngomong nih ya. Kita sama rata, duduk sama duduk, diam sama diam, ngomong sama diam. Pokoknya ntar makan bareng-bareng. Setuju apa kagak? Soalnya Ustaz kalau udah makanan keluar kurang berharga Ustaz biasanya. Bukan begitu? Nah udah, ayo kita perhatikan ya, tolong bentar nih. Nggak lama saya, insya Allah paling 10 menit tambah 20 menit lagi lah, gitu ya. Oke? Waja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin apa Pak? Amin. Ulangi lagi Pak. Aminnya masih kagak ikhlas nih. Belah sini doang yang ikhlas, di belah sono kagak ikhlas semua namanya. Waja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin. Kenapa saya ngomong Indonesia? Karena temanya masih kemerdekaan, merah putih. Bukan begitu? Ini orang yang hadir putih-putih semuanya. Masya Allah. Waja'ala Indonesia baldatan thayyibah wa rizqan wasi'ah. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya jangan amin Pak, itu mah udah pakai amin. Udah tadi doanya udah segitu doang udah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ini yang kencang Allahnya udah senok kagak no. Dari kali nyebut Allah apa? Saya doain yang nyebut Allah insya Allah umurnya panjang, utangnya lunas, bininya nambah, solehah. Udah amin baik dah, solehah. Belum, udah kelar bang. Insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah kalau gini nyebut Allah pas nih, karena yang dibaca Al-Quran. Kalau tadi sholawat yang dibaca kisah, maka yang diucapkan adalah bukan Allah tapi sallallahu alaihi. Itu beda Pak, Quran sama riwayat beda. Lanjut Bapak nih. Lanjut.
lagi baca Quran makan memang banget tadi. Dan aja nih masih ngebul baca Quran. Ya Allah, lanjut ya. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayah sadaqallahul aliyul azim. Mudah-mudahan dengan dibacakan daripada Al-Quran dan ratib atau zikir-zikir yang lainnya, insya Allah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus sahibul bait yang sekarang sedang melaksanakan tasyakuran, semoga ditakdirkan menjadi Allah sayang kepada beliau dan keluarganya, dan insya Allah ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang sama-sama saya hormati yaitu, catatannya mana tadi ya? Mana ya? Ini maafin ya kalau enggak semuanya disebutin ya, maafin ya. Maafin kagak nih? Al-Mukarram wal Mukhtaram yang terhormat, pertama-tama yaitu sahibul bait sekeluarga, ya, sahibul bait sekeluarga, yaitu keluarga besar dari Bapak Purwanto dan Umi Salamah. Kita doakan keluarga besar beliau insya Allah menjadi keluarga besar yang dipenuhi dan diselimuti daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Segala urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian Allah menjaga seluruh keluarganya, kesehatan-kesehatannya, dan insya Allah apa yang dicita-citakannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati berikutnya yaitu Al-Mukarram Bapak Camat Tambun Selatan, yang terhormat Bapak Haji Sofyan Hadi STMN. Kita doakan Bapak Camat kita insya Allah bisa jadi calon bupati. Amin. Gak camat ini kagak main amin ya, main HP baik. Orang mau ucapin amin kiamat. Camat tete main HP baik gue ceramah. Ada begitu sama Ustadz begitu. Canda Pak Camat, canda. Tenang. Rapi pokoknya. Pokoknya kalau misalkan lagi ceramah Pak, udah pokoknya Ustadz tuh urusannya itu Pak, ngomong apa gitu Ustadz gitu Pak ya. Ikhlas Pak kagak Pak? Ikhlas orang Pak? Sebab kalau ikhlas kita turun Pak lah. Nih Pak, buat camat kita doain, sebab Bupati Bekasi kita kagak punya Pak sampai hari gini. Punya apa kagak Pak? Sekarang itu Pak Ramdhani kan PJ jatuhnya ya. Bupati kita kemarin dari awal sono sama kota Bekasi juga sama begitu juga. Mudah-mudahan nanti ada asli orang Bekasi, ada asli Bekasi yang kemudian benar-benar menjadi bupati yang bisa mengayomi rakyatnya. Amin. Calonan berani ente? Berani. Ustaz galak banget. Berani ente? Berani Ustaz. Ustaz. Orang Tambun ente ya? Gabus. Oh, kalau gabus mau berarti engkong damin saja nih. Jajaka Nusantara. Ustaz. Takbir. Kalau ngomong damin kan begitu ngomong takbir gitu. Masya Allah. Kalau ngomong gabus Pak, saya ingat itu Pak, apa namanya? Ingat istri saya Pak.
Karena istri saya terahnya keturunannya bagus Pak, di Engkong Haji Marjuki Pak keturunannya gitu ya. Nah jemaah sekalian berbahagia, yang selanjutnya yaitu kita hormati Bapak Ketua RW 020 Geraha Prima Bapak Mas Ripin SH. Ada Bapak? Ada Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat Pak? Alhamdulillah ya. Gaji turun gaji. Yang saya hormati Ketua RT 09 RW 20 Bapak Gatot. Ada Bapak Gatot? Masya Allah, selalu sehat. Beliau ini mempertemukan saya dalam tempat-tempat kebaikan terus, Masya Allah ya. Dari tempat acara di waktu itu lanjut lagi acara, lanjut lagi, Masya Allah. Semoga sehat berkah panjang umur Pak Gatot. Otot kawat tulang. Iya. Orang Jawa protes itu. Yang sama-sama kita hormati yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Sumantri MPD. Kemudian kita doakan beliau semoga sehat berkah panjang umur, amin. Kemudian saya hormati juga Ustadz Zaini yang tadi memimpin zikrullah, semoga sehat berkah panjang umur, amin. Kemudian ada Bapak Ustadz Tatang yang tadi memimpin riwayat daripada sejarah kisah Rasulullah SAW, kita doakan sehat berkah panjang umur, amin. Dan seluruhnya yang nggak disebutin, nih mama mana ustazah ini mama, oi. Mama mana mama? Orang ada ya? Pok, apa pok? Biasanya acara yang ramai empok-empok doang. Bapak-bapak, tapi alhamdulillah malam ini dibuktikan bapak-bapaknya juga banyak yang hadir acara kebaikan. Mudah-mudahan bapak-bapaknya semuanya masuk surga semuanya, amin. Biasanya kalau ada bapak-bapak sama mama perbandingannya bisa aja 1:4. Emaknya 4, bapaknya 1. Paham maksudnya? Acara ini acara. Udah mau kawin be pikiran orang. Jemaah sekalian yang berbahagia, udah semuanya walaupun kagak disebutin satu persatu, insya Allah kita hadirnya di sini berdoa untuk keluarga Sahibul Bait dan berdoa juga buat kita semuanya. Semua yang hadir kita minta sama Allah biar diberikan keberkahan, biar ditambahkan barokah. Insya Allah punya duitnya bertambah-tambah, bisa pergi ke Mekah, bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah, pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, duitnya berjibun, bisa beli sawah, amin. Bisa beli rumah, amin. Bisa beli mobil yang mewah, amin. Insya Allah keluarganya sakinah mawaddah dan rahmah, anak-anaknya jadi anak soleh solehah, istri-istrinya insya Allah menjadi istri yang solehah, bapaknya menjadi suami yang soleh, yang insya Allah bisa membimbing masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan bapak-bapaknya biar pada bisa nambahin uang belanjanya, amin ya Rabbal. Nah, saya kagak panjang lebar. Ayo kita bersyukur dulu sebelum ngaji. Ucapin hamdalah bareng-bareng. 1, 2, 3. Alhamdulillahirobbilalamin. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena ucapan yang paling enak, yang paling gampang, dan itu nilainya besar di hadapan Allah, yaitu adalah ucapan alhamdulillah. Nih kayaknya belas ini diam melo tong tadi tong. Ucapin alhamdulillah bareng-bareng ya. Ini spesial buat bocah ini doang, spesial nih. Saya pimpin tak, siap tak. Biasanya kalau anak hadrah usah ceramah dia ngomong we sama makan di merepas we tuh. Habis itu kacang tuh. Dari tadi bocah itu gua liatin melo. Mana di samping kalau tangannya apa gua keplak tuh. Ayo bareng-bareng, ayo 1, 2, 3. Alhamdulillah. Udah ada kencang kalau habis makan kacang dari suaranya. Tuh ya. Maka kenapa saya bilang ngucapin alhamdulillah itu penting? Karena alhamdulillah wujud syukur, orang yang bersyukur ditambah. Lihat surat Ibrahim ayat yang ke-7-nya. Kalau kita bersyukur akan ditambah nikmatnya sama Allah. Nih Haji Sumantri ini. Nih Haji Sumantri ini. Ini orang bersyukur apa kagak? Jawab yang kencang, dah. Bersyukur apa kagak? Bersyukur. Awalnya beliau motornya 1, gara-gara bersyukur kepada Allah motornya berapa? Kurang kencang jawabnya ente. Dah. Ono belas sono lagi ayo makan baru ngono. Gara-gara bersyukur kepada Allah motornya 1, akhirnya ditambah motornya jadi berapa? Begitu jawabnya kencang resepmu jadinya. Awalnya punya mobil 1, gara-gara bersyukur kepada Allah ngucapin alhamdulillah mobilnya bukan 1 ditambah jadi berapa? Awalnya rumahnya 1,
awalnya Istrinya dua. ada istri nggak di sini? Nggak ada, aman. Ini mau bercanda doang, atuh. Jangan baperan kan gitu ya. Awalnya istrinya satu, gara-gara bersyukur kepada Allah, akhirnya istrinya jadi tambah soleha dua. Masya Allah. Nah, jamaah sekalian berbahagia. Yang kedua, ayo kita sholawat bareng-bareng. Nih, sholawat nih bareng-bareng ya. Ayo bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, alhamdulillah semua udah kita lakukan, memuji Allah, sholawat pada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan sholawat pada hari kiamat kita mendapatkan pertolongan besar daripada Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Ini saya mau tanya sekarang, acaranya temanya apa? Apa? Aqiqah. Akekahan. Apa itu? Ini namanya walimatul aqiqah. Nih, kalau bapak nggak tahu, nih Pak nih. Acara tasyakuran dan akekah putri kami yang bernama Cantika Karisma Putri. Wah, putri kami Cantika Karisma Putri. Berarti wadon apa lanang? Lanang apa wadon? Ini emang dipengenin ya, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi anak yang salihah, anak yang membanggakan dunia dan akhiratnya. Ini kami yang berbahagia, Bapak Purwanto dan Umi Salamah. Semoga jadi keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Ada foto saya, ya. Fotonya gantengan yang difoto ya. Kayak apa? Joko Tingkir. Bukan Jaka Suara, bukan? Bukan. Oke, siap ya. Nggak apa-apa. Ini acaranya sudah meriah, maka kita harus buat semeriah mungkin supaya ini acara tambah barokah. Amin. Maka saya akan menyampaikan temanya tentang akikah ini, insya Allah akan membuat pencerahan bagi kita. Karena apa? Karena akikah ini jarang sekali diadakan. Jarang. Paling juga sama emak-emak, bukan akikah, bahasanya apa? Motong rambut. Apa namanya? Ini akekah. Kalau akekah kagak kayak potong rambut, dia memiliki syarat-syarat. Apa syaratnya? Di antaranya menyembelih 2 ekor kambing bagi laki-laki dan 1 ekor kambing bagi perempuan. Tapi kalau tamunya banyak, 1 ekor kambing kurang loh Pak. Kurang. Ini kira-kira 1, 2, 3, apa 5 kambing potongnya. Daging sapi. Kalau ketahuan darah tinggi semua nih orang. Takutnya ente ya. Pak, kalau makan jangan mikirin penyakit Pak. Kalau mikirin penyakit saya yakin kagak jadi makan. Betul apa betul? Makanya entar makan daging kambing jangan mikirin penyakit, biarin makan aja Pak. Urusan mati urusan belakangan. Betul apa betul? Berani Ustaz Akang? Berani? Ya yakin ente. Orang darah tinggi aja banyak. Jamaah sekalian yang berbahagia Pak, akekah dalam kitab hadis Pak itu ada yang menjelaskan tentang keterangan akekah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kemudian juga oleh imam yang 4 Pak, imam yang 4, lalu kemudian disahihkan, dianggap sahih hadisnya oleh Imam Tirmidzi Pak. Apa? Dari sanad yang mana? Dari sanadnya an Samurah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ghulam murtahanun bi'aqiqatihi. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak. Kata Nabi apa? Dari hadis itu dikatakan bahwa setiap
anak yang baru dilahirkan ke alam dunia ini, dia murtahanun bi aqiqatihi, dia tergadai dengan akikahnya. Pak, Bapak pernah ngegade kendaraan apa enggak, Pak? Pernah ya? Pernah ngegade motor apa kagak, Pak? Bapak minjem duit, terus kemudian motor Bapak tinggalin di pegadaian, Pak. Itu kira-kira motornya bisa dibawa pulang apa kagak, Pak? Woi, lah jawab apa ini? Jangan makan baik. Itu motor digade sama orang misalkan, itu motornya sebagai jaminan, motornya bisa dibawa pulang apa kagak sama kita? Bisa bawa pulang apa kagak? Kagak. Berarti anak yang masih tergadai dengan akikahnya, selama anak itu belum kita akikahin, anak itu tidak sepenuhnya milik kita. Karena apa? Masih tergadai dengan akikahnya. Nih Pak, nih Pak Pur nih sekarang sudah mengakikahkan anaknya, yaitu si Cantika Karisma Putri. Ini dia berarti anaknya sudah sepenuhnya milik Pak Pur. Alhamdulillah. Ustaz, saya pengen akikah. Kenapa? Karena saya dulu kata emak saya, kata bapak saya kagak diakikahin, Ustaz. Kira-kira boleh kagak, Ustaz? Kalau saya akikah udah tua bangka kayak gini, Ustaz, boleh apa kagak, Pak? Boleh apa kagak? Boleh. Ente dalilnya ada enggak? Boleh-boleh baik. Emang agama pakai otak kagak? Agama pakai dalil, Pak. Ini sembarangan. Nih, maka saya bacakan dalil berikutnya, Pak. Yang namanya akikah itu tuzbahu anhu yaumu sabi'ihi. Yang namanya akikah itu disembelih, dipotong pada hari yang ke-7 seekor kambing atau 2 ekor kambing, Pak. Hari ke-7 kelahirannya. Ini tadi saya dengar dari Pak Pur katanya lahir tanggal 1 Agustus. Sekarang bulan apa? Bulan apa? September. Tanggal berapa? Berarti lewat seminggu apa kagak? Kalau dari teks hadis ini tidak masuk kriteria. Ada nggak pendapat yang lain mengatakan boleh lebih jauh daripada tanggal 7-nya? Boleh apa kagak? Hari ke-7-nya boleh apa kagak? Boleh, Pak. Ada pendapat ulama yang sangat fleksibel. Kalau tidak bisa pada hari ke-7, karena hari ke-7 itu masih pada ribet, masih pada repot, akhirnya dibolehkan pada hari yang ke-14-nya. Kelipatannya, Pak, hari ke-14. Nggak bisa hari ke-14, maka lanjut hari yang ke-20. Lanjut. Bahkan sampai ada ulama yang membolehkan akikah, karena hukum akikah adalah sunnah muakkadah, maka dibolehkan seumur hidupnya. Seandainya belum melaksanakan akikah, dia dibolehkan melaksanakan akikah dengan biaya sendiri. Kira-kira Bapak udah akikah apa belum? Udah apa belum? Udah. Yang udah, yang belum. Nih, Pak. Lalu kemudian hadisnya saya lanjutkan lagi, Pak. Hadisnya apa kata Rasulullah SAW? Wa tuhlak. Lalu kemudian ketika dipotongkan kambing itu buat anak yang dilahirkan, dicukurlah rambutnya. Makanya tadi Pak Pur itu kemudian dia menyiapkan air kembang dan menyiapkan gunting di nampan. Itu isyarat supaya kita memotong rambut daripada anak yang dilahirkan tersebut. Tetapi kalau misalkan itu dipotong oleh seluruh orang yang berada di sini, maka saya khawatir motongnya kagak ada ukurannya. Akhirnya kemudian itu bisa melukai. Maka saya sarankan nanti saja, Pak, dipotong secara baik dan langsung nanti ditimbangkan. Setelah itu diukur dengan ukuran perak atau ukuran emas, lalu uangnya disedekahkan kepada anak-anak yatim atau orang-orang yang membutuhkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Pak, begitu, Pak, syaratnya. Ini ada keterangan hadisnya.
Lalu kemudian apalagi Pak di akikah itu selain dipotong rambutnya, watu sama, dan lalu kemudian diberikan nama anak tersebut, dan ini sudah diberikan namanya Cantika Karisma Putri. Untung Pak motor Karisma sudah kagak laku sekarang Pak. Untung ya. Kalau dulu ada motor Karisma tuh Pak 125 cc itu Pak ya. Dan begitu. Ini udah nggak ada Karisma, sekarang adanya NMAX sama PCX sekarang ya. Dan begitu. Nah jamaah sekalian, sekarang saya mau tanya Pak, ini namanya yang dibuat sama bapaknya ini mengandung doa, maka bikin nama jangan sembarangan. Dengerin nih, ada orang Blasono Pak bikin nama sesuai dengan tempat dan keadaan. Lahirnya di Pengki, itu bocah dinamain namanya si Pengki. Ya kurang kompak Anda Pak. Lahirnya di Pengki, itu bocah dikasih namanya si Pengki Pak. Prengki lagi. Prengki mak lu plesetin Bang. Nama si Pengki kenalan sama cewek Prengki. Itu film Benyamin Bang itu Bang. Saya ingat banget dulu waktu kecil nonton film Benyamin, namanya Pengki dipanggil Prengki. Masya Allah. Selain itu ada juga Pak, orang lahirnya kagak diinginkan, bapaknya pengennya perempuan, yang lahirnya brojol laki-laki. Akhirnya kata bapaknya apa? Udah itu anak buang aja. Dinamain itu anak namanya si buang. Ada yang namanya si buang di sini Pak? Ada Pak. Jangan heran Pak. Engkong saya nih. Saya kan orang Betawi Tulen Pak, orang Selang Pak ya. Oh Selang. Iya yang baru tahu deh. Kenalan apa Bang? Orang Selang Pak. Itu engkong saya namanya buang Pak. Berarti nama itu menjadi doa, makanya umurnya agak panjang. Tuh, maka doa Pak. Ende nggak tahu nama saya punya makna Pak. Nama saya punya makna. Nama saya siapa nama saya? Samit. Ujeng mana panggung? Mana tuh? Oh lagu nih baru tahu dia. Ujeng mah Ustaz Jenggot. Itu nama panggilan, yang manggil itu ini nih, pertama nih. Ya nih, karena dia nggak punya jenggot, saya punya jenggot, saya panggil Ujeng, begitu Pak. Makanya ada orang cita-cita pengen punya jenggot tapi kagak ditakdir, kagak punya jenggot, sampai nangis 7 malam Pak pengen punya jenggot Pak. Benar itu. Nama saya Samit. Kalau bahasa Indonesia Samit, kalau bahasa Arabnya namanya Somit. Bahasa Arabnya ditranslate ke bahasa Indonesia Somit artinya apa? Pendiam. Jadi Ustaz Samit adalah orangnya percaya. Astagfirullahaladzim. Lah saya mau Pak kalau lagi tidur, pendiam Pak. Kalau Bapak kan kalau tidur kegerayangin ya. Kalau saya mau pendiam tuh Pak. Maka kalau bikin nama jangan sembarangan Pak. Jangan sembarangan. Orang dulu bikin nama sembarangan. Ada buang, ada Pengki, ada lagi yang bulannya bulan apa tuh Pak? Misalkan lahirnya bulan Sapar ya. Namanya Sapar. Ada apa di kampung saya namanya Sapar Pak? Masya Allah kata saya, ini nama kagak ada yang bagus pisan. Yang bagus itu nama itu bermakna yang bagus. Contohnya apa? Nah ini contohnya nih, Kliwon. Burung buak itu mah Kliwon. Nih Pak nih, ini namanya bagus Pak. Cantika Karisma Putri. Cantika artinya orangnya cantik, begitu ya? Bener kan ya? Cantik banget ya waktu masih baik ya. Nanti insya Allah jadi Miss Universe ya. Miss apa? Ada berkarisma Putri, dia seorang anak perempuan. Masya Allah luar biasa. Semoga cita-cita anak ini nanti tercapai, amin. Tuh Pak. Makanya dari hadis tadi Pak, kalau misalkan kita mengikuti urutannya, jelas urutan akikah Pak. Pertama dipotongkan kambing, lalu kemudian dipotong rambutnya, lalu kemudian dikasih nama. Tapi kewajiban orang tua bukan hanya itu Pak, ada lagi selanjutnya. Apa?
tarbiyatul aulad, mendidik anak-anaknya dengan sebagus-bagusnya, dengan sebaik-baiknya. Pak Pur punya PR, sekarang sudah lahir, ini amanah, anak amanah, maka harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Betul? Maka kalau orang tuanya soleh, anak ini harus diberikan pendidikan yang bagus. Dong. Nah, pada mikirin apa sih orang ya? Kalau orang tuanya soleh, maka anaknya diberikan pendidikan yang bagus. Orangnya yang sono masih makan mulai itu. Oh, telat mulu mah. Dong, begitu dong. Ulangan lagi. Kalau orang tuanya soleh, maka anaknya harus diberikan pendidikan yang bagus. Kalau ibunya solehah, maka anaknya harus dididik yang bagus. Kalau bapaknya soleh, maka harus memberikan pendidikan yang terbaik. Tuh Pak, dong, ya, dong. Makanya nih Pak, nih Pak. Kalau kita pengen punya keturunan yang baik, maka dipilih dari istri yang solehah. Ini Pak Pur, udah dong. Makanya Kak Pak Pur ini sekarang udah mendapatkan istri yang solehah, Pak. Bagaimana suami sayang kepada istrinya? Dong lagi enggak? Artinya berarti suami itu harus memberikan hak kepada istrinya, dan istrinya istri yang solehah maka memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Maka ketika Pak Pur itu mendapatkan istri yang solehah, dia bisa nyanyi begini, Pak. Oh, takkan ku biarkan yang berani menjamamu, kan ku pertaruhkan jiwa ragaku. Apa sih lu? Ini mana porsa? Gak ada porsa ya? Tuh Pak, makanya kalau misalkan kita pengen anak yang solehah, dari awal istrinya solehah. Amin ya Rabbal. Ini mah kadang-kadang istri kagak solehah, istri ngambek mulu sama laki kerja dicurigain. Ada nggak laki yang curigain sama bininya mulu? Ada nggak? Woi, curhat loh. Laki dicurigain sama bini mulu, ada begitu Pak. Laki nyisir, nyanyi itu perempuan Pak. Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. Aku curiga, aku cemburu. Pak, ternyata lakinya emang dicurigai, dicemburuin Pak. Bentar pisan lakinya Pak. Dia tidak pulang-pulang Pak. Akhirnya di SMS ke pulang-pulang, di SMS kagak dibales, dia panggil aku telepon gak diangkat-angkat, aku SMS gak dibales. Ternyata suamiku sedang bahagia bersama maduku kawin lagi tuh. Makanya bini jangan curigain bapak-bapak mulu nih. Bapak-bapak jangan curigain. Insya Allah bapak-bapak mah istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Rasain dong. Masya Allah. Tuh Pak. Tapi suami perlu dicurigain sekali-kali, perlu. Karena kadang-kadang istrinya sudah patuh banget, suaminya masih galak baik sama bininya. Ada nggak yang lakinya galak sama bininya? Ada nggak? Ada nggak? Banyak ya? Orangnya udah pulang. Sampai bininya nangis Pak. Sedih Pak, bininya Pak sampai nangis. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati.
diam saja atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Kau anggap diriku bagai ranting yang kering. Kau diam, kau acuh, dan ku tak pernah kau sentuh. Ujian ataukah hinaan? Enggak Pak, kalau ceramah materi mulu bingung orang Pak, bingung semua Pak. Karena biasanya orang kalau ama ngaji malas, iya apa kagak? Kalau ama nyawer doyan, bener apa kagak? Tapi nyawer boleh Pak, tapi yang disawernya siapa dulu? Kalau yang nyawernya, yang disawernya Ustadz, boleh apa kagak Pak? Kalau yang disawernya artis dangdut, roknya kagak muat dipakai baik tuh sama artis dangdut, bajunya kagak muat dipakai baik tuh sama penyanyi dangdut, kira-kira nyawer begitu dosa apa pahala? Woi, lu nyawer apa nyawer? Ikhlas. Nih Pak, nyawer nih, nyawer Pak, pura-pura joget dekat kan nggak bisa. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Tapi mohon maaf Pak, nyawer boleh, tapi nyawer yang benar, nyawer Ustadz, nyawer Kori. Ini aja Ustadz ceramah kagak disawer. Woi, dah. Biasanya Pak kalau artis nyanyi disawer, tapi kalau Ustadz nyanyi disawer apa kagak Pak? Ada emang kurang asem nih jemaah. Bu, Ibu, mau kemana sih? Belum kelar. Rumah jauh. Udah saya nggak lama-lama Pak ceramah, udah sini aja. Udah Pak, udah. Ente kan nggak ikut patungan Pak. Udah diam aja, lu dengerin aja dah. Pokoknya Pak, kita kalau sama perempuan harus kita hargain, jangan kita sakitin. Karena perempuan itu al-madrasatul ula. Perempuan itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Anak-anak kita pengen soleh-solehah, maka istri kita harus solehah. Jangan disakiti istri kita. Setuju? Bener? Makanya jangan sampai Pak, pokoknya kalau dia belum minta kita kasih Pak, kita kasih. Dia pengen kayaknya nih pengen beli emas Pak, kita kasih duit buat beli emas Pak, anterin. Kalau dia sakit jangan bawa ke rumah sakit, kalau dia sakit jangan bawa ke puskesmas, tapi bawa ke toko. Sembuh apa kagak? Sembuh Pak. Bener Pak? Bener. Makanya perempuan Pak sama laki-laki, saya mah kagak istilahnya, mohon maaf laki-laki ya, kagak, bukannya nggak ngormatin laki-laki, bukan. Kenapa? Karena perempuan mah pokoknya Pak, mau ente pulang, mau ente kagak pulang, yang penting di rumah ada. Nah bener itu. Bener nggak Bu? Oh bener nggak Bu? Iya kan ya? Mau laki tua jelek, yang penting di rumah banyak duit. Mau laki pencot, mau pengkor, gimana ya? Yang penting di rumah banyak duit. Maka bapak berharga apa kagak Pak? Bener kata dia tuh, perempuan kata dia tuh. Berharga, kagak dong berharga. Dikira laki-laki berharga, kagak. Makanya ente ganteng kayak apa? Kayak kalau duitnya kosong ditendang ente. Bener apa bener? Tapi ada laki-laki yang jahat banget sama perempuan itu Pak. Ada tuh laki-laki, bininya penyanyi Pak, vokalnya keren, cakep Pak, dicekek, dibanting tuh bininya Pak. Siapa itu Pak? Si Lesti itu. Bener nggak itu? Bininya bisa banget cari duit dari Indosiar, dapat duit ratusan juta, dari SCTV dapat duit ratusan juta, dari TV-TV lain dapat duit puluhan juta. Di rumah dicekek itu si Lesti. Kira-kira laki yang begitu masukin penjara pantas apa kagak Pak? Pantas apa kagak? Ini pendukungnya Lesti semua nih. Tuh Pak, padahal si Lesti kalau dinyanyi kan enak banget itu Pak ya. Sekali seumur asli, cukup satu kali, jangan orang bisa dia. Udah Pak, ini udah ya udah camat gue tahu lapar.
Sekarang mah kami saya dijumpai. Kalau lagi ceramah mah kita diem juga. Makasih ini mohon maaf ini ya udah ya. Kurang ya. Buset. Emang gue pakai tarik kong. Agak kong. Nih saya bilangin, alumni At-Taqwa ceramah nggak boleh pakai tarik. Astagfirullahaladzim. Alumni At-Taqwa ceramah nggak boleh pakai amplop. Mulai ayo, apalagi ente ayo. Hah? Ilok pakai amplop, pakai sarung, Pak. Pakai baju pakai amplop. Makanya kiai saya pernah ngomong begini, Pak, sama saya nih pernah ngomong. Mit, namanya Samit. Lu kalau nanti jadi penceramah nggak boleh minta amplop dari jamaah. Dosa. Muka saya nggak bercanda, serius. Ya serius tuh gituin. Kata kiai saya, ente kalau jadi ceramah, penceramah nanti nggak boleh minta amplop dari jamaah, dosa. Saya keras tuh ngomongnya, dosa. Saya nggak pernah minta amplop dari Pak Pur, nggak pernah sih. Tapi kata kiai saya, ada yang lebih dosa lagi, jamaah ngundang ustadz tapi gak ngasih amplop itu. Bukan gue yang ngomong cuy, itu guru gue yang ngomong kiai saya. Jadi saya salah nggak? Enggak salah. Makanya ustadz sama artis itu bedanya jauh, Pak. Kalau artis diundang satu lagu 300 juta, ustadz diundang 1 jam berapa duit, Pak? 300.000. Ya, pulang nego dah. Makanya suatu saat begini, Pak, ada saya waktu itu ngisi ngisi narasumber di Silet, Pak. Waktu itu narasumber Siletnya terkait cerita anak Anissa Bahar yang kena santet, Pak. Orang kampung saya pada nonton, akhirnya orang kampung saya ada yang datang ke saya minta air adem, Pak, katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Ustadz, anak saya udah 3 hari ini kagak bisa adem, dia panas banget badannya, Ustadz. Saya bawa ke dokter udah 3 kali, Ustadz. Sekali ke dokter 150.000, Ustadz. 3 kali, Ustadz, udah 450.000, Ustadz. Sampai kalau malam saya nggak bisa tidur, Ustadz, nenangin anak saya, sampai saya kagak kecandak begawe sama bapaknya. Ya Allah, oh ibu gitu. Ini Ustadz, saya minta air adem, tolong doain Ustadz. Kira-kira kalau saya itu misalkan pakai tarik, saya ngomong begini, ya udah ibu, air adem, 1 air ademnya 250.000. Enak nggak ngomong begitu, Pak? Enggak boleh, kata guru saya, enggak boleh. Udah, udah, pokoknya lu nggak boleh minta dari jamaah, nggak boleh. Udah, Pak, akhirnya saya bacain Fatihah, Al-Fatihah. Itu airnya, Pak, anaknya di bawah, airnya saya usapin ke muka anaknya, Pak. Kira-kira badan yang panas kena air adem apa orang, Pak? Adem, Pak. Kata emaknya gini, Pak Ustadz, langsung adem anak saya. Dalam hati saya, ya iyalah, Bu, air. Emang iya, Pak? Minum. Agak dituangin. Orang mah tua dulu mah hidup ya. Agak dituangin. Makanya air utuh baik dari tadi. Mana airnya? Air bening, Pak. Tapi nggak apa-apa, Pak. Masya Allah. Pak, karena emang itu biasa orang kampung, Pak, kalau minta air adem ngaplopin baik, Pak. Dia ngomong begini, Pak, sama saya, Pak Ustadz, ini saya ada sedikit buat Pak Ustadz, mohon maaf ya, mohon diterima ini sedikitnya. Kata saya dalam hati begini, ya tadi di dokter 150.000 sekali, 3 kali 4,5. Dia ngomong sama saya sedikit lah, berapa nih kira-kira ya? Kira-kira diterima apa jangan, Pak, kira-kira, Pak?
Lah sedikit Pak ini kayaknya. Terima apa jangan? Jangan ya Pak ya. Tapi saya dipaksa Pak, tangan saya gegemin Pak, gegemin Pak Ustaz terima. Ya udahlah gua terima tuh Pak, terima. Ya udah Pak Ustaz saya pamit ya anak saudara. Ya udah Bu, hati-hati Bu ya, semoga anaknya sembuh langgeng, sembuhnya Bu, sehatnya langgeng. Ya Pak Ustaz makasih ya. Pulang. Kira-kira saya penasaran nggak Pak? Penasaran nggak? Masya Allah Pak, saya buka itu amplop Pak, isinya berapa Pak ya Pak? Berapa Pak? Orang kampung nggak jauh dari goceng sama ceban Pak. Pas saya buka, alhamdulillah, isinya adalah 5.000 rupiah. Kira-kira saya senang apa sedih Pak? Makanya kalau sama jamaah jangan minta amplop, jangan. Amplop tolak, bener Pak? Saya mah kagak pernah menerima amplop dari Pak Pur, gak pernah saya mah. Saya buangin amplopnya saya mah. Bener nggak? Amplop saya sampai rumah saya Pak, sampai pada menggulung Pak. Buang, akhir pekan buang. Pak Ustadz ini sampah apa mulu? Sampah amplop nek. Gitu. Tuh, udah ya capek saya udah ya. Minum kopinya belum datang Bang. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi kalau minum itu Pak baca bismillah. Ingat nih Nabi Pak ngomong bismillah ya. Bapak minum pakai gelas nggak tuh Pak? Oh beda, masanya beda Pak ya. Padahal kita lain-lain Pak ya. Ya Allah, sombong banget saya Pak ya. Jangan dicontoh Pak ya keburukan Pak ya. Saya harus ceramahnya berdiri Pak, enaknya di sini berdiri nih Pak nih. Saya ceramah berdiri aja kali Pak, enak ya. Udah selesai Pak ceramah lagi Pak. Siap. Alhamdulillah. Emang dari tadi Pak pengen minum air Pak saya. Emang belum dibuka-bukain. Sampai saya mau buka jangan. Ada yang hidup langsung. Pak Pur keren banget, hebat intuisinya jalan, masya Allah. Oh udah banyak Pak. Namanya nyungguh tuh Pak. Dikira saya kli embah ya. Maaf Pak Camat, saya emang orangnya begini Pak Camat ya. Ngobrol saya ini. Pokoknya kalau ceramah kayak Jumatan ngantuk Pak. Saya kalau serius Jumatan doang Pak. Serius. Kadang-kadang kalau misalkan ceramah serius Pak ngantuk. Saya dulu pernah Pak, tahun-tahun awal saya dakwah pertama ceramah saya serius Pak. Lah nenek-nenek pada angop semua Pak. Apalagi yang dekat kipas angin di musola di pojokan tidur Pak sepulos-pulosnya ngaji, makanya ada yang pada nyender. Baik di sini mah kagak ada yang nyender, orang kagak ada tembok sih Pak. Kan begitu ya Pak ya. Udah itu udah ya gitu ya. Udah lagi baik. Besok saya masih ada acara lagi pagi Pak di Taman Puri Cendana. Mudah-mudahan sehat barokah panjang umur Pak ya. Ini emang sekarang Ustadz bulan-bulan Maulid kesini Pak nih, bulan Maulid dekat lagi Pak, insya Allah jadwal Ustadz tuh bererot semuanya Pak ya. Nanti saya ngundang Bapak, kira-kira mau datang apa kagak Pak? Insya Allah nanti saya bareng Haji Roma Irama duet Pak, ada ceramah Maulid di Papua Pak. Kalau ada yang ngundang. Paham itu paham? Bapak jangan salah Pak, Roma Irama itu orang pintar Pak, orang pintar luar biasa. Saya baru paham ketika beliau itu jadi penceramah, seorang penyanyi, seorang komposer lagu, tapi kemudian ceramah bisa hebat. Berarti dia orang cerdas, bisa menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kirinya. Itu orang cerdas Pak. Tuh, makanya Ustaz Akri suka ngomong itu begitu Ustaz kata gitu. Ada orang menebang pohon pisang Pak. Jangan tebang katanya. Itu pohon pisang orang katanya begitu. Makanya lagu Roma Irama itu luar biasa Pak, nasihat bagi kita. Apalagi yang lagu yang ini Pak, lagu yang tentang kematian itu Pak. Masya Allah. Ada dua cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Itu nasihat Pak. Dah itu saya baca lagi Pak, capek saya udah deh. Nah doanya nanti saya minta kepada Pak Yusmandri, doanya sampai ya ini ya. Jangan diborong ya, oke? Apaan? Tambahin.
Astagfirullahaladzim. Ustadz masih dikonotasi pakai duit lagi baik ini. Tambahin airnya gitu. Pak, jangan selalu dikonotasi sama duit Pak. Masya Allah, jangan. Ya Allah Pak, baju saya aja mahal Pak ini. Udah Pak, itu saja Pak. Udah cukup Pak. Itu saja Pak, terus sampaikan. Mohon maaf apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan dilaporin ke Pak Polisi. Karena sekarang banyak ustadz yang dilaporin Pak Komandan. Baik-baik kita harus akur. Ustadznya baik, polisinya juga baik. Jangan sampai ada ustadz lagi demo, Allahu Akbar, sebelah sono lagi demo lagi, Allahu Akbar, polisinya ngeluarin senjata. Jangan. Tolong jangan begitu Pak, biar kita damai negara ini. Amin ya robbal alamin. Kalau di sininya lagi demo Allahu Akbar, di sononya demo Allahu Akbar, polisinya tinggal gampang sami Allahu liman hamidah. Begitu kelar. Paham itu paham? Nah gitu, nah panjang lagi buat saya. Nah makasih ya. Oh ya. Oh ya, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk doa Pak Haji Sumatera Islam. Udah kesini aja, maaf Pak. Oi. Mana? على هذه النية وكل نيات صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سئل لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا في على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا فيها أقصى الغايات من خيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية بالجسد وزيادة بالعلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم اهون علينا يا الله بسكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا وتقبل دعاء
ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا نظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jazakumul khairan. Terima kasih kepada Al Ustaz Ujing atas tausiahnya kepada hadirin semuanya dan juga terima kasih juga kepada Bapak Ustadz Sumanti yang telah memberikan doa buat kita semua. Semoga doa-doa kita semuanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Baik, acara demikian alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Acara di acara sudah lancar dari awal hingga akhir acara pada malam hari ini. Juga terima kasih tentunya kepada hadirin dan Bapak Ibu semuanya, para tamu semuanya, dan juga kepada Al Ustaz Al Adwan dan juga seluruh tamu yang tidak bisa belajar bersatu mewakili daripada Syekh Abdul Hadar Purwanto dan Umi Salama untuk terima kasih.